Keempat, perumpamaan tentang pukat. Nah, hal yang akan dibahas ini juga tentang pukat dan pengertian yang dimiliki para murid. Nah, maksudnya gimana nih? Pukat, Bapak Ibu tahu ya, pukat ya, pukat tuh jaring yang buat nangkepin ikan gitu ya istilahnya. Nah, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Nah, pukat, jaring, dia ngambil ikan, berbagai jenis ikan, sama nih, dia mengambil semua orang dari dunia ini tanpa mengutuki dunia ini. Nah, jadi bukan langsung "Oh, ada orang jahat, terus riset aja gitu misalnya. Batal, batal gitu. Nah, tapi enggak, dia tetap sama seperti perumpamaan gandum dan ilalang, dia tetap semua orang di dunia ini gitu ya, tetap dia diambil oleh pukatnya. Dan pukatnya ini ditebarkan dan diambil kalau misalkan ini ya, nggak usah pukat deh, mancing gitu ya. Shoot dari atas ke bawah, lalu dia kan ditarik dari bawah ke atas gitu ya. Sama nih, kita juga dari dunia ini dibawa dalam cahaya yang sejati. Kenapa mengenai pukat ini menarik ya? Kenapa? Karena memang kalau kata Nabi Yeremia, Tuhan itu akan mengutus kepada kita banyak penjala. Lalu juga sebagian rasul, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, itu nelayan yang dibilang akhirnya ikut Yesus dan menjadi penjala manusia. Nah, pukat jaring-jaringnya ini, menurut Santo Hieronymus, disusun menggunakan pengajaran dari Perjanjian Lama dan Baru untuk dilemparkan kepada dunia, untuk menjaring semua jenis manusia. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, kita coba lihat sini dulu ya sebentar ya. Nah, jadi setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Jadi kalau salah satu tafsirannya lagi gitu ya, pukat ini bisa juga dibilang sebagai gereja yang kudus. Nah, dan dia memisahkan ikan-ikan yang didapat. Ada ikan yang dibuang. Nah, ini orang jahat yang tidak mau bertobat. Ya, udah aman. Nah, oke. Persamaan dengan ini sama aja nih seperti eh, malaikat memisahkan gitu ya istilahnya. Jadi orang orang nelayan gitu ya, kaca diambil pun juga akan memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Nah, jadi perumpamaan mengenai pukat itu menggambarkan gerejanya yang memanggil semua orang untuk bertobat dan mengikuti Kristus. Tadi kan dibilang pukat itu digambarkan seolah-olah seperti jaring yang terdiri dari eh, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, di sini kita akan coba bahas lebih dalam. Mengertikah kamu semuanya itu? Gitu ya. Mereka menjawab, ya kami mengerti. Jadi kamu ini merujuk, kalau di Matius itu biasanya merujuk ke para murid, bukan ke orang banyak. Nah, jadi ketika Yesus udah ngomong tentang perumpamaan ini, perumpamaan itu, kamu ngerti nggak? Ngerti. Gitu. Nah, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pengajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaraannya. Nah, jadi para murid ini disebut sama Yesus itu sebagai ahli Taurat karena mereka memiliki pengetahuan. Maksudnya gimana? Memahami baik perjanjian lama maupun ajaran Yesus. Berarti perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, makanya ini disebutkan jaring ini disusun dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena murid-murid dan muridnya para murid dan seterusnya itu
mereka mengerti perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya dibilang sebagai hal yang dimaksudkan ini eh, seumpama karena mereka mengerti perjanjian lama dan ajarannya Yesus atau perjanjian baru. Nah, itu namanya sama aja dengan tuan rumah dan harta yang barunya dan harta yang lama. Para muridnya memahami hukum dan para nabi dan juga ajaran Yesus. Jadi perjanjian lama kitab hukumnya dan juga kitab para nabi yang ngerti, ajaran Yesus pun ngerti gitu istilahnya. Serta mampu mengajarkan keduanya secara terpadu. Makanya itu jadi suatu jaring pukat. Nah, dan yang dimaksud ini adalah bukan cuma para muridnya lagi nih, tapi juga para muridnya murid dan para muridnya muridnya murid. Nah, dan seterusnya suksesi apostolik tadi yang diomong oleh juga Albert gitu ya. Makanya bilang ketika menyebut para murid ini sebagai ahli Taurat gitu ya, bukan masalah diejek atau ini ya ini kayak ahli Taurat yang biasa debat adu mekanik nih sama Yesus enggak. Tapi maksudnya adalah para murid ini yang memang bukan golongan orang yang terpelajar dalam hukum Taurat, tapi sekarang nih sudah mulai mengerti dan mencernanya bersamaan dengan ajaran Yesus. Jadi para murid dan penerus mereka memiliki kemampuan untuk mengajarkan hukum Taurat dan Injil secara terpadu. Jadi ada dua poin pembahasan terakhir nih. Perumpamaan mengenai pukat mengabarkan gerejanya untuk memanggil semua orang untuk bertobat dan mengikuti Kristus. Para murid dan penerus mereka memiliki kemampuan untuk mengajarkan hukum Taurat dan Injil secara terpadu. Nah, mau kita rekap lagi ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nah, perumpamaan tentang lalang di antara para gandum. Dalam gereja di dunia selalu ada orang benar dan orang fasik. Tuhan mengizinkan mereka hidup bersama hingga akhir zaman. Pemisahan mutlak hanya akan dilakukan oleh Kristus pada penghakiman terakhir. Peratapan dan keretakan gigi adalah ekspresi kesedihan, keputusasaan, kesengsaraan, dan penderitaan kekal bagi mereka yang dikutuk dalam api neraka. Perjuangan dari dosa dan cobaan di dunia bersifat sementara. Gereja murni atau eklesia triumfan akan terwujud setelah penghakiman terakhir ketika orang fasik dipisahkan dari orang benar. Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Hanya murid Yesus yang mengetahui rahasia kerajaan surga. Kita dipanggil untuk menjadi muridnya dan menyelidiki rahasia kerajaan surga. Perumpamaan biji sawi menunjukkan kepastian penyebaran Injil dan gereja yang didirikan oleh Kristus akan selalu bertahan. Kita diajak untuk meneladani Kristus sebagai biji sawi yang justru menjadi kuat dan sempurna dalam tekanan, himpitan, dan hantaman. Inti dari perumpamaan ragi ini adalah bagaimana agen ilahi yang kecil, ragi, gitu ya, memiliki kekuatan untuk meresap dan mengubah seluruh jiwa manusia atau dunia menjadikannya kudus, rohani, dan tanpa celah. Kita juga dipanggil menjadi seperti ragi ini yang akan mengubah dunia meskipun sedikit. Lalu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Untuk memperoleh harta surgawi, orang harus melepaskan apa yang dimiliki di dunia ini. Harta surgawi ini harus diusahakan dengan perbuatan baik, hidup dalam terang Injil. Perumpamaan tentang pukat menggambarkan perumpamaan mengenai pukat menggambarkan gerejanya yang memanggil semua orang untuk bertobat dan mengikuti Kristus dan para murid dan penerus mereka memiliki kemampuan untuk mengajarkan hukum Taurat dan Injil secara terpadu. Demikian, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih untuk para pemateri yang luar biasa malam hari ini. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, apakah masih ada tambahan atau mau ada kesaksian atau pertanyaan? Dipersilakan. Malam semuanya. Eh, aku ada pertanyaan, Mbak Dita. Mungkin ke Mas Leo ya, yang nanti sesi pertama. Eh, Sering kali kan waktu aku SD itu tinggal di kawasan yang homogen gitu ya, Mas Leo. Eh, Terutama
teman-teman saya yang Islam gitu, mereka tuh sering menggambarkan, eee, nerakanya mereka itu dengan siksa kubur gitu kan. Nah, dari 3 bagan atau 4 bagan yang tadi di-present itu, stage yang mana yang Katolik tuh setara dengan siksa kubur yang ada di umat kepercayaan agama Islam gitu? Itu dulu mungkin pertanyaannya Mas Leo. Oke, Mas Stefanus, ini Leonya kayaknya udah lift, mungkin dibantu sama Kak Albert ya. Boleh. Boleh, boleh. Nanti Jos ini ya menambahkan kalau ada yang kurang. Nah, Oh, dalam Katolik, pengetahuan saya tidak ada sisa kubur itu sebenarnya. Gitu. Karena begini, itu satu yang membedakan sebenarnya kita iman Kristiani dengan eh, Islam. Karena dalam agama Islam, perkara surga neraka itu terlihat sekali siksa fisiknya. Nanti ya, ada yang menyampaikan bagaimana mereka akan menghadapi Dajjal. Kemudian Dajjal itu akan menyobek bibir mereka, gitu ya, supaya mereka apa menolak Allah sebagai Tuhannya gitu kira-kira. Kemudian ketika di surga juga sama, mereka mengalami kenikmatan fisik, gitu. Bahkan dijanjikan 72 bidadari, gitu kira-kira di surga. Nah, ini satu pembeda utama antara kita dengan Islam. Dalam kekristenan, khususnya gereja Katolik, siksa yang akan dialami dalam neraka dan kenikmatan yang akan dialami dalam surga itu secara rohani. Maka surga itu apa? Gereja tidak pernah menyampaikan di surga itu kita akan makan, di surga itu kita akan duduk, akan apa, enggak. Tapi di surga adalah kondisi di mana kita bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan bukankah itu suatu kenikmatan rohani yang paling hakiki? Bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Lalu neraka apa? Neraka sebaliknya, mudah. Negasinya. Artinya neraka adalah kondisi di mana kita tuh terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Sama sekali tidak bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Bukankah itu sebenarnya siksaan rohani yang paling hakiki? Maka seruan Tuhan Yesus di atas kayu salib juga sebagai seruan yang suatu bentuk siksaan rohani yang hakiki. Eloi, Eloi, lama sabachthani katanya. Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena itulah suatu bentuk siksaan rohani secara hakiki, ya, yang hakiki. Nah, inilah salah satu yang membedakan. Maka siksa kubur seperti yang digambarkan dalam agama Islam itu tidak ada di dalam Kristenan. Pinjos mau menambahkan sesuatu? Silakan. sebenarnya sudah sangat terjawab ya oleh Albert. Nah, cuman memang kalau mau digambarkan lebih ini lagi, istilahnya kan pernah nggak sih kita nggak punya apa-apa tapi bahagia gitu. Ini kalau ini suatu analogi terbatas tapi mungkin bisa menggambarkan ajaran surga dan nerakanya gereja Katolik gitu. Karena memang tidak pernah ada kayak secara resmi ya, tidak pernah ada kayak ini ada 7 tingkat, 10 tingkat kalau di Dante Inferno ya kalau nggak salah ya kalau di neraka gitu ya misalkan, ataupun ada semacamnya gitu ya. Tapi kalau secara terbatas pernah nggak sih kita nggak punya apa-apa gitu ya, ekonomi susah tapi kita tetap bahagia? Atau dibalik deh, pernah nggak sih kita em, kayaknya ya hidup lancar, kaya dan semacamnya, tapi hidup kita nggak bahagia. Nah, keadaan tidak bahagia dan bahagianya itulah yang apa istilahnya mah, yang digambarkan sebagai surga dan neraka gitu. Dan sejatinya bahwa saya lebih saya pribadi lebih memahami bahwa surga itu ya adalah kebersatuan kita dengan cinta kasih Allah abadi gitu. Dan neraka itu adalah keterpisahan kita dengan cinta kasih Allah tersebut. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih sangat menjawab Mas Albert, Mas Joshua.
Oke, apakah masih ada lagi, Mas Stefanus? Cukup Mbak Tita. Oke, thank you. Ya, dari Bapak Ibu dan teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, berarti saya akan tutup untuk sesi malam ini. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman bisa melihat rekaman dari sesi-sesi sebelumnya itu di YouTube House of Praise Bandung. Lalu juga bisa berkunjung atau follow di akun Instagram, TikTok, dan juga Facebook House of Praise Bandung. Dan di hari Selasa, tanggal 18 November, itu akan ada persekutuan doa offline di Bandung. Lalu di hari Selasa, tanggal 25 November, akan ada doa syafaat itu melalui online Zoom, Miracle Room online Zoom di jam 7 malam. Dan just episode berikutnya akan diadakan di hari Kamis, tanggal 4 Desember, dengan tema Otoritas Kristus, Kuasa Atas Alam, Roh Jahat, Penyakit, dan Maut. Terakhir, mari kita tutup sesi malam hari ini dengan berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus, untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu, miliklah hati kami selalu dan hanya untuk-Mu. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.